Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk para senior, guru besar, serta peserta sekalian. Kembali lagi dalam kegiatan POS, Publikasi Objin Surabaya, sebuah webinar online 2 mingguan yang dipersembahkan oleh Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pada siang ini kita akan membahas topik dari divisi urogin. Suatu topik yang menarik ya, ini terkait kehamilan dan vaginismus, mungkin suatu hal yang kadang kita overlook dalam pasien. Kali ini saya dibantu dengan guru-guru saya, senior saya, Dr. Rizka sebagai moderator, dan Prof. Eti sebagai narasumber yang nanti beliau akan membawakan artikel yang akan dijelaskan. Sebelum memulai acara, untuk kali ini kami mohon maaf untuk Dr. Brahmana sedang berhalangan untuk hadir dan menyambut kegiatan karena beliau saat ini sedang bersamaan dengan kegiatan pembukaan Survivor Cancer Ginekologi Nasional. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya berikan acara kepada moderator, kepada Dr. Rizka. Kami persilahkan. Monggo, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dokter. Selamat datang di Publikasi Objin Surabaya dengan sesi kali ini seri ke-11 dengan topik dari uroginekologi. Berbahagia sekali saya di sini. Kebetulan saat ini saya menggantikan senior saya yang sedang berhalangan, Dokter Gatut. Pada hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sudah sangat ahli di bidang disfungsi seksual, terutama saat ini kita akan membahas dari topik publikasi beliau yaitu tentang vaginismus dan dengan topik yang sudah beliau publikasikan di jurnal Scopus Q3 ya Prof ya, yaitu Pregnancy Following Treatment in Patient with Vaginismus in S. Java Indonesia pada tahun 2022. Selamat siang Prof Ekti. Ya, selamat siang, Dokter Rizka. Ya, Prof. Hari ini kita akan membahas, mengupas tentang bagaimana publikasi dan isi tentang publikasi Prof. Ekti, yaitu tentang vaginismus ya, Prof. Ya. Baik, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, mungkin Prof. Ekti ada sedikit kata pembuka, Prof. Ya, baik, terima kasih ya, Dokter Rizka, juga untuk panitia dan juga kepada Ketua POGI Cabang Surabaya, Dokter Brahmana, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah ini kesempatan yang kedua ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau yang pertama kemarin saya menampilkan tentang publikasi terkait dengan penggunaan kondom kateter pada kasus inversio uteri. Sedangkan pada yang sekarang ini, eh, yang saya angkat adalah salah satu publikasi saya tentang kehamilan pada pasien dengan vaginismus. Jadi memang kasus vaginismus ini saya pribadi ya merasa kasusnya sangat meningkat dibandingkan dengan dekade lalu ya, pada saat saya sekolah Objin, pada saat saya sekolah uroginekologi rekonstruksi ya, itu kasusnya sangat meningkat pesat. Kenapanya ini masih belum tahu. Dan sebenarnya ketika saya mendapatkan kasus-kasus seperti ini dan terus terang kasus vaginismus kemudian yang diistilahkan sebagai gangguan penetrasi ya, gangguan penetrasi atau garis miring pain disorder, ini adalah kasus-kasus yang sebenarnya lumayan harus kita berikan atensi. Kenapa harus kita berikan atensi? Karena sebuah keutuhan rumah tangga itu mungkin salah satunya sangat tergantung dari bagaimana konsep dan hasil akhir dari sebuah hubungan seksual yang dijalani oleh pasangan suami istri. Jadi makanya itu ketika saya dulu awal-awal mendapatkan pasien gangguan penetrasi yang lumayan banyak ya, mau nggak mau saya harus belajar. Karena sebenarnya kuliah tentang ini tuh nggak ada. Mungkin pada saat kita dulu belajar dokter umum ya, kemudian pada saat saya belajar objin, saya belajar urogin, karena kasusnya pada saat itu tuh belum banyak sehingga pelajaran secara teori, secara detail atau bahkan bagaimana menangani pasien di klinik itu tidak
tidak terlalu signifikan begitu ya saya dapatkan pada saat masa pembelajaran. Tapi ketika pasien semakin banyak mau nggak mau kita harus belajar. Belajarnya dari mana ya? Terpaksa banyak membuka literatur yang terus terang sampai saat ini memang literatur terkait dengan disfungsi seksual, kemudian terkait dengan gangguan penetrasi, terkait dengan vaginismus itu memang yang ditulis oleh dokter Objin itu belum sebanyak dengan yang ditulis oleh teman-teman psikiatri. Jadi nanti kita akan mengenal juga konsep bahwa acuan dari gangguan penetrasi atau vaginismus ini nanti lebih banyak kita mengambilnya dari DSM ya, DSM 5 yang diambil oleh teman sejawat psikiatri. Jadi mungkin saya untuk teman-teman yang mungkin belum sempat membaca publikasi terkait ini, saya izin share screen ya, terkait dengan publikasi tersebut. Jadi ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Journal of Obstetric and Gynecology and Cancer Research pada September 2023 tentang pregnancy following treatment in patients with vaginismus in East Java, Indonesia tahun 2022. Terus terang kasus yang saya kumpulkan tahun 2022 ini adalah kasus ketika awal-awal saya mendapatkan peningkatan kasus tentang pasien yang datang dengan keluhan menikah sekian lama tidak bisa berhubungan seksual. Entah itu menikah baru 1 bulan, 2 minggu, dan yang terpanjang ya, pernikahan terpanjang yang datang ke saya itu adalah 14 tahun menikah, belum bisa melakukan hubungan seksual. Kenapa ini kemudian saya tertarik untuk mempublikasikan ini? Ini banyak di kasus di praktek swasta saya ya. Karena saya merasa kasusnya cukup besar. Yaitu pada tahun 2022 ketika lonjakan pasien pertama itu setahun tuh saya bisa mengumpulkan 60 kasus ya. Dan tahun 2023 kemarin juga meningkat lagi. Mungkin sekarang kalau di total sudah ada sekitar 150 kasus yang berobat dengan gangguan penetrasi ini. Jadi kalau ini tidak dipublikasikan tuh eman-eman karena menurut saya dengan kita mempublikasikan tuh sebenarnya nanti akhirnya yang belajar tuh bukan hanya saya tapi juga teman-teman yang membaca terkait ini. Jadi ini sebagai pendahuluan, jadi mungkin sebagian dari kita sudah tahu tentang definisi dari vaginismus. Jadi vaginismus itu adalah suatu kondisi medis dalam fase hubungan seksual ya, yang dikarakterisasikan gangguannya itu terjadinya pada saat penetrasi, di mana pada saat penetrasi tersebut adanya kekakuan ya pada otot-otot di sekitar vagina yang menyebabkan yang vagina itu menjadi sempit sehingga akan ada hambatan saat terjadi penetrasi atau kesakitan yang luar biasa pada pasien. Jadi vaginismus ini kalau dulu pada DSM-4 itu mempunyai plotting tersendiri ya dalam penyakit-penyakit hubungan seksual itu. Penyakit hubungan seksual itu kan ada satu gangguan hasrat ya, desire. Kemudian gangguan arousal. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan orgasmis dan yang keempat itu adalah pain disorder. Ini di DSM-4 yang dimana pain disorder itu ada 2 macam pada waktu itu yaitu ada vaginismus dan dyspareunia. Vaginismus ini nggak bisa masuk. Kalau dyspareunia bisa masuk tapi nyeri. Ya, itu mungkin pembedaannya antara vaginismus dan dyspareunia. Dan kemudian ternyata di DSM-5 itu ada perubahan di mana gangguan desire tetap, tapi ternyata arousal dan orgasmik itu jadi satu, dan kemudian vaginismus dan dyspareunia ini juga dijadikan satu dalam sebuah istilah yang tadi saya sebutkan, yaitu gangguan penetrasi atau pain disorder. Yang tentu saja semua gangguan ini ternyata punya ada satu kesepakatan ya, di mana pasien dengan gangguan fungsi seksual itu haruslah pasien merasa terganggu. Baru kita bisa menyebut itu disfungsi seksual. Tapi kalau pasien nggak pernah hubungan, tapi baik-baik aja, nggak mengeluh ke kita ya, kita nggak boleh memberikan label diagnosis bahwa ini adalah disfungsi seksual karena pasien nggak terganggu kok. Jadi harus ada kata-kata bahwa pasien terganggu, ya. Kemudian, jadi sebagai introduction tadi sudah saya berikan sedikit ya, di mana seperti kita tahu bahwa menikah ya, pernikahan itu kan ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu adalah meneruskan keturunan, kemudian
fungsi rekreasi ya dalam konsep hubungan seksual seperti itu dan lain-lain lah, hal lain-lain. Kalau hubungan seksual tidak bisa dilakukan, maka akhirnya dua tujuan pernikahan itu juga tidak bisa tercapai. Sehingga seringkali pasien itu akan datang, termasuk datang ke saya, di antara 60 pasien itu, selain karena keluhan hubungan seksual, mereka juga datang karena ingin hamil. Ya, ternyata setelah dilakukan anamnesis dengan lebih dalam, ternyata ingin hamilnya, tidak bisa hamilnya itu bukan karena gangguan sperma, karena belum diperiksa, bukan karena penyempitan saluran telur, karena belum diperiksa, tapi murni karena mereka belum bisa hubungan seksual. Ini kasus yang saya dapatkan ya. Jadi ada sekitar 60 pasien, kemudian 56 pasien itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. 4 di antaranya adalah pasien yang usianya lebih dari 35 tahun. Dan mereka rata-rata sudah menikah lebih dari 1 tahun. Dengan lama menikah itu yang 1 tahun, di bawah 1 tahun itu sekitar 6 orang. Pernikahan 1 sampai 5 tahun itu 49 orang dan sisanya lebih dari 5 tahun. Dan dari pasien-pasien ini semuanya mengalami gangguan penetrasi. Belum bisa sama sekali terjadi penetrasi dalam kurun waktu pernikahan tersebut. Bagaimana saya melakukan tata laksana pada pasien ini? Jadi yang pertama jelas bahwa pasien harus dilakukan anamnesis dengan detail karena kita semua harus tahu bahwa penyebab pasien tidak bisa hubungan itu bisa karena faktor psikologik, bisa karena faktor organik. Faktor psikologik itu akan bisa kita mudah kita gali kalau pasien ini bisa dilakukan anamnesis dengan detail. Sebagai contoh, saya kemarin ada pasien ini menikah sudah 2 tahun, belum pernah bisa hubungan seksual, dan saya dapatkan ketika saya lakukan anamnesis, pasien merasa tidak ada trauma hubungan seksual, tidak pernah ada perkosaan, pelecehan segala macam tidak ada. Jadi untuk sementara mungkin faktor psikologis saya singkirkan. Tapi saya menemukan sesuatu yang aneh ketika pasien ini datang ke saya lakukan pemeriksaan. Pasien merasa, sabar, Bu. Sekejap ya, mohon izin sebentar. Sekejap, Prof. Sekejap. Soalnya, sekejap, Prof. Ya, sambil menunggu Prof. Ekti, jadi tadi sudah jelaskan bahwa ternyata memang kasus vaginismus ini sudah cukup meningkat ya kasusnya. Memang kalau di dunia saat ini sekitar prevalensinya sekitar 1-7%. Dan bahkan pada akhir 2023 kemarin sudah dihitung hingga 5-17%, menandakan bahwa memang kasusnya meningkat. Dan peningkatan kasus ini memang salah satunya adalah pasien itu sudah mulai terbuka ya. Jadi karena memang pasien vaginismus ini awalnya dulu kan takut untuk berobat, takut untuk menemui dokter dan merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya underreported ya. Jadi pasien akhirnya tidak didiagnosis dan tidak periksa kepada dokter. Nah, dengan adanya peningkatan kasus vaginismus yang sudah mulai speak up ya dan juga mulai marak di media sosial mungkin dan juga pasien sudah mulai memiliki komunitas sendiri sehingga ini mulai terlihat ya kasusnya. Sehingga penting bagi kita nantinya untuk bisa mendiagnosis dengan benar dan kemudian menata laksana dengan baik. Baik, sambil menunggu Prof. Ekti, mungkin teman-teman dan guru besar serta dokter-dokter sekalian sejawat bisa menulis di kolom Q&A untuk menanyakan terkait dengan publikasi dari Prof. Ekti ini, yaitu tentang vaginismus dan kehamilan. Ya, sambil menunggu, ya, Dok. Saya izin webinar. Ya, baik. Maaf terputus ya. Jadi pada pasien ini ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan, ini agak aneh ya. Anehnya kenapa? Karena biasanya pasien itu nangisnya itu seiring dengan nyeri yang dia rasakan. Tapi pada pasien ini enggak. Pasiennya well educated,
lulusan dari kesehatan ya, Fakultas Kesehatan. Kemudian ketika jari saya masuk bisa longgar gitu ya. Dan dia ketika saya tanya ini nyeri level berapa, misalnya 1 sampai 10, dia bilang nyerinya level 1-2. Loh, berarti kan nggak nyeri ya. Tapi nangisnya itu guguk banget. Terus terang saya baru dapat sekali ini pasiennya seperti ini. Karena biasanya itu nangis, menolak, berontaknya itu seiring dengan nyeri yang dia rasakan. Tapi ini enggak, pasien enggak nyeri tapi nangis. Nangisnya itu guguk gitu. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, saya tanya, Mbak, nggak ada sesuatu yang aneh nggak sih dalam hidupmu gitu. Terus ternyata saya tanya berapa bersaudara, ya. Ternyata bapak ibunya itu sudah cerai dan eh, cerainya itu adalah ketika dia masih SD dan dia sering melihat pertengkaran antara ibu dan bapaknya. Ibunya sampai saat ini jauh dari dia, ya, tinggalnya jauh di luar pulau dan ternyata komunikasinya tidak bagus sama sekali. Sering bertengkar dengan ibunya meskipun mereka jarak jauh. Akhirnya sekitar 2-3 tahun ini pasien tidak pernah kontak. Ketika saya tanya, lu kenapa? Was-was. Dia mau kontak itu was-was karena jangan-jangan nanti saya dimarahi lagi sama ibu itu. Karena seringkali ketika komunikasi itu isinya ibunya marah-marah. Bahkan terakhir itu ibunya marah-marah itu dia bilang dengan menyumpahi dia, kamu nanti kalau punya, tak doakan anakmu itu bukan anak yang nurut sama kamu. Ya, saya langsung berpikir ya, saya bukan seorang psikiater, tapi saya langsung berpikir, ini bisa jadi itu yang menyebabkan ya. Mungkin ketika dia akan melakukan hubungan seksual, sebenarnya bukan nyeri dalam yang dia rasakan, tapi dia kepikiran, kalau aku hubungan seksual nanti aku hamil. Jangan-jangan anakku nanti seperti yang disampaikan sama ibuku gitu. Jadi karena itu konsep berpikir ketika kita mendapatkan pasien dengan vaginismus atau dengan gangguan penetrasi, itu konsep berpikir kita itu harus luas, bisa membedakan ini apakah terkait dengan psikogenik atau dengan organik. Dan terus terang, pasien saya 2022 itu saya tidak mendapatkan satupun yang ada kaitannya dengan psikogenik. Kenapa saya bilang demikian? Karena ternyata banyak dari pasien tersebut itu sebenarnya malah sudah shopping dokter. Sudah shopping dokter ke Opjin, bahkan juga sudah shopping dokter ke psikiatri. Tapi tidak sembuh. Nggak sembuh. Kenapa nggak sembuh? Karena dia merasa saya ini nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya nasihati, tapi tetap saja saya nggak bisa. Jadi mungkin kalau di acara ini mungkin ada teman sejawat Opjin ya. Kalau mendapatkan pasien seperti ini kita harus berani meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu dalam arti mungkin pemeriksaannya nggak cukup 10 menit, 15 menit. Seperti kalau kita mendapatkan pasien biasa. Tapi betul-betul meluangkan waktu bagaimana kita memeriksa dengan detail termasuk pemeriksaan ginekologi secara umum. Ya, meskipun seringkali pasien dengan vaginismus ini akan memberikan penolakan. Bukan penolakan seperti yang pasien saya ceritakan tadi yang nangis, enggak. Bahkan mungkin lebih ekstrim, pasien menjepit pahanya, pasien munjuk-munjuk ke atas, kita dijejek, kita dicengkram. Itu adalah hal biasa. Dan itu take a times ya. Itu yang saya dapatkan di antara pasien-pasien pada 2022. Jadi saya yakin ini nggak ada hubungannya dengan psikiatri dan alhamdulillah pasien-pasien ini ternyata kemudian kooperatif bisa saya lakukan pemeriksaan di mana kemudian saya temukan bahwa pasien, bentar ya, Nah, pasien ini hampir semuanya tuh bisa diperiksa ya. Jadi 60 pasien itu yang nggak bisa diperiksa itu hanya 3. Hanya 3 pasien ya, karena ini 3 pasien ini betul-betul nggak bisa saya periksa, akhirnya pasien saya lakukan evaluasi under anestesi sekaligus saya bilang kalau perlu saya berikan botok. Karena ketika saya berikan botok itu, kenapa saya berikan? Karena memang betul-betul gangguannya itu adalah adanya kontraksi otot yang betul-betul tidak bisa direlaksasi tanpa pemberian botok ya. Dan pasien sudah nyerah. Biasanya dia sudah berobat lama, tapi dia nggak nemu-nemu jalan keluar. Dia sudah pakai dilator nggak bisa. Akhirnya dia nyerah sudah botok saja. Karena gangguannya memang betul-betul ada kaitannya dengan kekakuan otot. Akhirnya memang pada saat pemeriksaan itu sekaligus saya berikan injeksi botok ya. Satu pasien saya konsultasi psikiatri karena memang pasiennya sendiri yang tidak bisa diperiksa ya. Meskipun sebenarnya saya yakin ini nggak ada sesuatunya. Tapi pasien saya tawari pemeriksaan dalam anestesi dia nggak mau.
Jadi saya terpaksa saya konsulkan psikiatri, padahal saya yakin it can be ada sesuatu organik yang dia alami. Jadi kemudian 57 pasien lainnya itu bisa diperiksa. Ternyata 2 pasien pada saat itu ada masalah dengan himen, sehingga mau tidak mau himen yang rigid ini harus dilakukan insisi dan eksisi ya. Sementara 55 pasiennya lainnya itu eh, saya tawarkan untuk dilakukan dilatasi mandiri, tapi 5 di antaranya itu ternyata kesulitan sehingga 5 di antaranya ini dilakukan injeksi botox juga. Jadi 5 pasien dilakukan botox dari yang bisa diperiksa dan ditambah dengan 2 pasien lain lagi yang tadi tidak bisa diperiksa. Kemudian pada pasien-pasien tersebut ternyata ya alhamdulillah angka kehamilannya lumayan ya. Bisa terjadi kehamilan pada beberapa pasien yang tentu saja ini membuat keberhasilan yang lumayan. Jadi botok ini diberikan pada kasus di mana gangguan penetrasi yang memang betul-betul disebabkan oleh gangguan otot vagina atau biasanya sampai pada otot superficial maupun pada otot levator ani. Ini cara pemberian botoksnya ya. Jadi botok 100 unit sampai 150 unit biasanya kita encerkan dan kita berikan injeksi pada daerah-daerah yang memang itu adalah tempat dari otot-otot vagina, baik otot superficial maupun otot levator ani. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Rizka. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Prof atas materi dari jurnal publikasi Prof yang sangat menarik ini, Prof. Jadi memang kasusnya sudah banyak meningkat. Mungkin salah satunya tadi ya, Prof, pasien sudah mulai aware dan teredukasi, nggih, Prof, nggih, sehingga berani untuk memeriksakan diri, sehingga kita juga bisa mendiagnosis lebih banyak, ya, Prof. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman sejawat. Ini sudah ada 3, Prof, yang bertanya Ya, di monggo. kolom Q&A. Yang pertama tentang bagaimana tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya dari Prof, bagaimana membedakan vaginismus dengan disfungsi seksual yang lain. Mungkin tadi dengan dispareni, ya, Prof. Dan Iya. apakah ada urgensi tertentu apabila dibandingkan dengan kasus disfungsi seksual yang lain? Bagaimana membedakan vaginismus dengan disfungsi seksual yang lain? Apakah ada urgensi tertentu bila dibandingkan dengan kasus disfungsi seksual yang lain? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, disfungsi seksual itu kalau di DSM ya, yang dianut oleh teman-teman psikiatri itu ada sesuai dengan respon fungsi seksual ya. Jadi mulai ada desire, arousal, orgasme ya, kemudian ada gangguan pain. Jadi ada gangguan desire, gangguan hasrat. Perempuan tuh seringkali memang nggak punya gairah. Gangguan arousal itu dia bisa menerima rangsangan. Ya, sepertinya Prof Eti putus nih, Prof. Kita tunggu dulu. Oke, Maaf Prof. ya. Nggih, terputus nggih, Prof. Ya, jadi pasien itu bertanya, saya kok nggak punya nafsu ya, gitu. Kemudian kalau gangguan arousal itu biasanya keluhannya khas ya. Saya itu nggak bisa basah. Jadi sudah dirangsang, nggak bisa basah. Jadi ketika hubungan tuh sakit. Orgasme juga begitu keluhannya, saya kok nggak bisa orgasme ya. Kalau mengeluh karena perempuan Indonesia itu banyak yang ternyata itu tidak mengeluh terkait dengan seksual ya. It's okay karena sebenarnya kita jangan maksa pasien untuk mengeluh meskipun dia
ada gangguan. Kalau dia nggak mengeluh, dia baik-baik aja meskipun nggak orgasme ya nggak apa-apa. Lalu apa bedanya dengan vaginismus? Vaginismus itu nggak bisa penetrasi. Jadi mungkin dia punya desire ya. Beberapa pasien tuh mengeluh saya itu kepengen sebenarnya. Tapi begitu sudah nafsu, sudah basah, begitu mau penetrasi itu nggak bisa penetrasi. Jadi di situ letaknya Dokter Rizka. Nah, kalau nggak jadi penetrasi ya orgasmenya pun sulit ya. Mungkin orgasme yang dicapai adalah orgasme dengan cara lain. Ya, ya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu urgensinya Baik, apa? Ya urgensinya adalah dibandingkan dengan yang lain bagaimana? Urgensinya adalah seorang perempuan, seorang pasangan suami istri tentu saja mungkin akan mengalami masalah dalam kualitas hubungan rumah tangganya ketika sebuah hubungan seksual pun satu kali pun tidak pernah dilakukan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin tidak bisa desire ya, tidak punya hasrat, kita bisa perempuan tuh bisa pura-pura. Oh kepengen ya, meskipun nggak kepengen, tapi kalau suaminya minta dia bisa pura-pura kepengen. Misalnya dia nggak orgasme ya, atau misalnya nggak lubrikasi ya, dia wes nggak apa-apa sakit-sakit dikit nggak apa-apa, meskipun kadang suaminya juga mengeluh nggak basah plus jadi sakit ya, tapi bisa masuk. Atau sudah masuk tapi perempuannya nggak orgasme. Banyak perempuan yang nggak butuh orgasme. Nggak butuh dalam tanda kutip ya. Artinya buat dia mungkin orgasme itu tidak terlalu penting. Yang penting pasangannya puas, suaminya puas. Tapi dengan cara ini sebenarnya hubungan seksual terjadi dan kepuasan mungkin bisa terjadi. Tapi kalau pada vaginismus nggak bisa sampai pada situasi seperti itu nggak akan bisa karena desire-nya dia bisa pura-pura desire. Tapi kalau vaginismus kan nggak bisa pura-pura terjadi penetrasi. Karena itu vaginismus ini harus bisa diobati. Karena ini adalah sesuatu yang objektif ya, bukan sesuatu yang subjektif yang bisa pura-pura hasrat, pura-pura orgasme, pura-pura puas. Tapi kalau vaginismus kan nggak bisa pura-pura sudah masuk. Ya, itu kurang lebih jawabannya Dokter Rizka. baik. Terima kasih, Prof. Ini ada yang raise hand, Prof. Silakan kepada Dokter Edi untuk Yang langsung Prof, menanyakan. Oke. Ya, Prof, baik, silakan. apakah ada dari pasien-pasien itu yang pernah menggunakan misalnya sex toys untuk dalam masalah vaginismus ini? Apakah ada literatur tentang pemakaian sex toys ini? Baik. Terima kasih. Ini iya, ini sex toys ini dalam rangka untuk apa ya, Dokter Edi kira-kira? Eh, mungkin semacam dilatator ya, Dok? Oh, dilator. Oke, berarti yang kita bicarakan mungkin lebih banyak sebagai dilator ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Edi, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin kita kembali pada tata laksana vaginismus ini seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mendapatkan pasien dengan gangguan penetrasi, maka yang lebih paling penting itu adalah kita harus bisa membedakan ini apakah psikogenik atau ini adalah organik. Karena kalau psikogenik akan kita konsulkan ke teman-teman psikiatri ya, karena mereka lebih punya pengalaman, lebih punya ilmu, bagaimana menyembuhkan luka ya, termasuk pada pasien yang saya ceritakan tadi. Mungkin dia nggak merasa itu ada sebagai masalah ya, tapi ternyata ketika dia bercerita itu, cerita tentang ibunya itu nangis terus. Nangisnya bukan cuma berebes, enggak, nangis sesenggukan. Dan suaminya bilang, eh, memang hubungannya tidak baik dengan ibunya. Apalagi yang sangat diingat dia adalah kamu kalau punya anak nanti tak doakan anakmu bandel dan nggak mau nurut sama kamu. Ya, nah itu bukan ranah saya sebagai seorang dokter obgyn ya. Meskipun saya bisa. Jadi jangan lupa ya pada kasus vaginismus ini kita nggak boleh serta-merta merasa oh tugasku cuma meriksa bagian obgyn tok nggak bisa. Tapi kita juga harus bisa berperan sebagai seorang konselor yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menggali masalah pada pasien ini, seperti yang saya sampaikan pada pasien tadi. Kalau kita nggak bisa berperan sebagai konselor yang baik, masalah itu tidak akan terbuka. Kita sibuk dandani organiknya, tapi ternyata ada masalah psikologi yang sebenarnya juga urgent untuk dilakukan tata laksana ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau kita nemu organik. Organik ini ternyata saya bicara tentang gangguan penetrasi dulu ya, yang ternyata pada DSM-5 untuk vaginismus dan dispareunia itu dimersialisasi satu pada gangguan penetrasi. Jadi gangguan penetrasi itu sebabnya banyak.
mulai dari nyeri yang mungkin superficial ya, pada sebab organik itu nyerinya superficial. Saya pernah mendapatkan pada pasien yang menikah kurang lebih 6 bulan gagal penetrasi terus karena sakit katanya. Saya dapatkan ternyata sepertinya arah arah memasukkan penisnya itu salah. Dia lebih ke arah posterior sehingga forsetnya itu sampai luwecet, kemerahan, berdarah. Bolak-balik diulang kayak gitu ya pasti sakit ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu kita kita bisa ngajari, oh ini loh Mbak, ayo di mapping. Saya ajari mapping. Ini cara masuknya begini. Jarinya pasien kita ajari untuk masuk. Itu kalau pasiennya sangat kooperatif dan bukan murni vaginismus. Tapi kalau ternyata misalnya kita nemukan adanya vaginismus di mana itu faktornya adalah faktor otot, maka salah satu terapi yang bisa kita lakukan itu tadi yang disebut oleh Dr. Edi yaitu menggunakan dilator. Dilator ya pasien kalau di ilmunya seksual dysfunction itu namanya adalah upaya terapi desensitisasi ya. Jadi bagaimana mengajarkan pasien bahwa rasa nyerinya itu ternyata tidak separah yang dia bayangkan. Karena kadang-kadang pasien itu kalau waktu saya periksa, jari saya bisa masuk, Mbak, kemarin-kemarin jarinya bisa masuk nggak? Nggak bisa sama sekali. Saya tanya gimana rasanya? Iya ya ternyata nggak sakit. Jadi pasien tuh kadang kaget. Oh ternyata ketika ada jari masuk itu nggak sesakit yang dia bayangkan. Atau mungkin bayangannya dulu level berapa Mbak? Ya level 8, level 9. Ternyata sekarang cuma level 2, 3 yang dia bisa mentoleransi. Jadi itu namanya adalah desensitisasi. Dan desensitisasi ini salah satunya juga bisa dilanjutkan dengan dilator. Dilator ini jangan dibayangkan sama dengan dilator yang pada sex toys ya, beda sekali. Jadi kita nggak perlu bentuk yang menyerupai penis asli seperti pada dilator atau yang ada apa yang bisa bergetar itu ya, ada vibrasinya, nggak perlu. Kita cuma perlu bahan yang elastis, lentur, tapi punya ukuran bertahap. Dan ini banyak dijual kok di Tokopedia, toko-toko kesehatan tuh banyak dijual. Bukan sex toys ya, beda. Karena pada dilator yang digunakan untuk kasus ini itu adalah dilator yang benar-benar tujuannya itu adalah untuk melebarkan, dilate ya untuk melebarkan vagina. Karena seperti yang kita tahu vagina itu kan sebenarnya lentur, elastis karena dia banyak mengandung kolagen, elastin begitu ya. Tapi itu akan bisa baik juga kalau kita bisa melakukan latihan. Tapi jangan lupa gangguan lain ya, selain tadi ada iritasi. Saya juga sering menemukan kasus ternyata himennya itu adalah himen yang rigid di mana satu jari pun tuh nggak bisa masuk. Atau satu jari bisa masuk tapi begitu dua jari yang kurang lebih ukuran seukuran penis itu sudah nggak bisa masuk. Nyerinya hebat sekali. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dokter Edi. Terima kasih Prof penjelasannya. Baik, terima kasih Dokter Edi atas pertanyaannya. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nggih, Prof. Ya, Ini mungkin rekurensi, Prof. Rekurensi vaginismus post terapi itu sebenarnya apakah bisa rekuren, nggih, Prof? ini Misalnya tadi bagus sekali pasien ya. sudah, nggih, sudah mungkin sudah Saya dilatasi menemukan tadi. beberapa pasien itu yang ternyata memang bisa rekurensi. Jadi terutama kalau pakai dilator, pakai botok ya, terutama karena otot ya. Jadi biasanya itu pasien sudah bisa hamil. Lah, begitu setelah hamil, kemudian kan takut hubungan biasanya. Akhirnya nggak hubungan lama sampai setahun. Kemudian dia memulai lagi itu awang-awangan. Ya ini harus kita ulang dari nol lagi ya. Latihan lagi pakai dilator ya. Dan harus saya periksa dari awal lagi. Karena untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa it's okay ya. Rasa nyeri yang dia rasakan itu adalah oke. Juga saya menemukan pasien yang tiap kali hamil dia harus disuntik botok dulu. Karena supaya bisa hubungan ya. Karena botok sendiri itu kurang lebih masa kerjanya itu sekitar 6 bulan. Tapi banyak juga pasien yang pasca injeksi botok, pasca dilatasi mandiri, ternyata ya sudah baik-baik aja setelah itu tetap bisa melakukan hubungan dengan baik. Begitu. Baik, terima kasih, Prof. Jadi intinya memang harus dilatih terus, nih, Prof, setelah terapi. Ya, kemudian ini ada pertanyaan terkait kehamilan tadi, Prof. Apakah sebenarnya MOD atau mode of delivery pasien ini yang sudah selesai terapi vaginismus ini tadi boleh melahirkan secara spontan, Prof? Ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah boleh lahir normal?
sepanjang saya mendapatkan pasien yang 60 kasus itu yang kemudian beberapa diantaranya berhasil hamil, hampir semuanya itu ternyata minta SC. Ya, jadi biasanya saya bilang pada pasien nanti 9 bulan saya coba periksa dalam ya. Saya coba periksa dalam, kalau ternyata saat periksa dalam itu bisa kooperatif, pinter ya kita bisa coba lain normal. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya mau nggak mau operasi. Karena kan kalau persalinan normal, fisiologis itu kita harus melakukan evaluasi pemeriksaan dalam berulang ya. Dan pasien seringkali merasa tidak nyaman. Tapi ada juga malah pasien saya itu yang hamil berulang, hubungan bisa, tapi dilakukan pemeriksaan dalam itu tidak bisa. Saya punya pasien satu orang, 7 kali kehamilan, 7 kali persalinan normal dengan saya, semuanya tanpa pemeriksaan dalam. Jadi tiap kali dia sudah merasa pengen ngeden, saya baru ditelepon disuruh datang. Saya tanya, kalau hubungan gimana? Kalau hubungan kan beda, karena ini kan buat hubungan. Vagina saya ini buat hubungan, bukan untuk diperiksa-periksa begitu. Jadi dia karena merasa sudah pernah dipesani oleh ibunya begitu. Satu lagi pasien saya sama ya, 3 kali melahirkan juga sama. Saya tidak boleh pegang apapun di daerah kemaluannya. Tunggu sampai saya sudah pengen ngeden, dokter lihat kepalanya anak saya, silakan. Jadi macam-macam ya, jadi beda-beda kasusnya. Begitu, Dr. Baik, Rizka. Prof. Baik, Prof. Ternyata ada yang seperti itu juga ya, Prof. Pasien. Oke, lanjut Prof. Ini masih ada yang terkait dengan psikiatri, Prof. Tadi kan memang ada penyebab organik dan psikiatri, dan memang kalau memang ada penyebab psikiatri, ini ada pertanyaan dari Dokter Prita, bagaimana sebenarnya tata laksana ke TS psikiatri? Maksudnya kapan, Prof, kita konsul? Hmm. Iya, saya lihat tuh Dokter Prita ada ya di Q&A ya. Prof, tadi dikatakan bahwa vaginismus banyak berkaitan dengan psikiatri, tapi mengapa penulisan paper tidak melibatkan teman sejawat psikiatri? Mungkin saya sedikit meluruskan. Jadi 60 kasus saya tadi sudah saya jelaskan ya dalam diagram. Ternyata yang terkait 59 itu adalah pasien yang memang betul-betul karena gangguan organik. Satu pasien saya konsulkan ke psikiatri karena betul-betul tidak saya periksa dan dia tidak mau diperiksa under anestesi. Jadi selama ini saya yang 2022, 2023 itu memang tidak pernah mendapatkan pasien yang betul-betul ada hubungannya dengan psikiatri. Satu yang saya ceritakan tadi itu memang betul-betul dari awal saya menemukan ada hubungannya dengan psikiatri. Karena pasien ini bisa loh saya periksa, jadi saya lus banget masuk ke dalam kemaluan. Tidak ada tahanan. Dan dia saya tanya, ini nyeri enggak? Level berapa nyerinya? Iya level 2, level 3. Kamu kesakitan? Enggak. Kenapa kamu nangis? Tidak nyaman. Jawabannya adalah tidak nyaman. Ini sangat berbeda gitu loh dengan kalau misalnya nangis karena sakit ya. Ini nangis karena tidak nyaman. Baru saya harus menggali. Kenapa kok tidak nyaman? Ternyata saya menemukan ada hubungan yang tidak baik dengan ibunya, ada perceraian kedua orang tuanya, ada pertengkaran kedua orang tuanya ketika masa kecil. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya, tapi mungkin teman sehat psikiatri akan sangat mudah menemukan. Kenapa kok paper ini tidak melibatkan teman sehat psikiatri? Karena dalam tata laksananya saya menemukan saya tidak konsul dengan teman sehat psikiatri dan pasien bisa sembuh. Kenapa? Karena memang betul-betul yang saya dapatkan pada tahun 2022 itu adalah pasien-pasien yang tidak berhubungan dengan teman sehat psikiatri. Dan catatan saya lagi ya, sebenarnya untuk konseling ringan ya, kita itu bisa loh berperan sebagai seorang dokter yang memberikan rasa nyaman pada pasien. Tanpa pasien itu harus pindah-pindah dokter. Kenapa? Ya itu tadi, pasien kasus kayak begini itu butuh dokter yang mau mendengarkan. Dokter yang mau mendukung dan bukan hanya sekedar dokter yang menyalahkan dan mengajarkan. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak pasien yang sudah shopping dokter ke psikiatri, shopping dokter ke Opjin ya. Shopping dokter ke Opjin
seringkali diberikan petua, loh Mbak, ini loh, Mbaknya kurang rileks ya. Mbaknya terlalu kaku, Mbaknya terlalu panik ya. Tapi tidak diberitahu bagaimana cara yang betul. Teman sehat psikiatri kita akan konsulkan bila memang pada pasien ini kita tidak menemukan gangguan organik. Kalau ada gangguan organik, kita selesaikan dulu gangguan organiknya. Pertanyaan lagi adalah kenapa kok tadi saya bilang jurnalnya banyak yang ditulis teman sehat psikiatri ya karena mungkin dulu teman-teman pasien-pasien seperti ini banyak yang datang ke teman sehat psikiatri saja. Ya, sehingga yang banyak menulis adalah teman-teman psikiatri. Tapi sekarang di era medsos, di era keterbukaan, ternyata pasien-pasien ini tidak hanya datang ke teman sehat psikiatri, mereka juga datang ke mungkin ke bidan, ke dokter umum, ke dokter objin. Dan itu kita harus belajar bagaimana melakukan pemeriksaan pada pasien, bukan hanya pemeriksaan langsung tiba-tiba VT, tidak mengindahkan rasa nyeri dan dalam kurung sakit pasien dalam tanda kutip. Ya. Jangan khawatir, kalau kita bisa memberikan pelayanan yang bagus, pasien akan sembuh dengan baik. Begitu, Dokter Prita. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Dokter Prita. Tadi ada pertanyaannya. Ini sepertinya sudah semua, Prof, untuk Iya. pertanyaan dari Jadi catatan Dokter para Prita teman tadi sejawat. ya, Dokter Rizka. Dokter Rizka, Nggih. catatan Dokter Prita ya. Tadi dikatakan bahwa vaginismus banyak berkaitan dengan psikiatri. Enggak, saya tidak menyebutkan ini ya. Jadi Ya, yang saya sebutkan adalah kalau Dokter Prita mungkin membuka publikasi terkait dengan vaginismus yang akan banyak didapatkan Dokter Prita adalah tulisan dari jurnal-jurnal psikiatri. Ya, ya. tapi kita jangan berkecil hati karena kita dibekali ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan penyebab organiknya. Penyebab organik ini kalau memang ada harus kita betulkan. Jangan hanya mengandalkan teman sehat psikiatri. Nanti kasihan pasiennya. Kita sudah menolak-nolak pasien, dikonsulkan ke psikiatri, ternyata tadi himennya rigid ya. Himen rigid nggak akan selesai dengan teman sehat psikiatri. Kita yang harus punya tanggung jawab mengobati itu. Banyak pasien saya yang ternyata problemnya itu 2023 ini banyak yang problemnya hanya dalam tanda kutip ya, himen rigid. Di insisi, di eksisi, 2 jari bisa masuk, longgar, sudah selesai. Pasien bisa koitus, bisa hamil. Kenapa nggak dikonsulkan ke psikiatri? Karena pada pasien ini tidak ada problem psikiatri. Jadi kalau kita bisa melakukan anamnesis yang baik, konseling yang baik, kita akan bisa dengan mudah menemukan pasien ini itu ada keluhan psikiatri apa tidak, perlu dikonsulkan apa tidak. Begitu Dokter Rizka. Matur nuwun ya. Baik, matur nuwun, Prof. Terima kasih juga tadi Dokter Prita atas pertanyaannya. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan lagi dari teman sejawat sekalian sebelum kita tutup. Ini sudah menjelang jam 2, ya, Prof. Jadi mungkin yang terakhir, Prof, ini kan juga berkaitan dengan publikasi. Mungkin Prof bisa sharing bagaimana kesulitan untuk publikasi pasien-pasien dengan vaginismus, Prof. Gimana Dokter Apakah Rizka? ada kesulitan, Prof, apakah ada kesulitan untuk publikasi pada pasien-pasien dengan vaginismus ini, Prof? Mungkin pada saat pengumpulan data dan lain sebagainya, atau mungkin inform consent, apakah pasien semua mau, Prof? Oh, jadi sebenarnya publikasi itu bukan hal yang sulit ya. Saya merasa ini harus saya publikasikan karena kasus saya banyak. Dan mungkin tadi memberi ide pada saya, pasien dengan sebentar ya, tadi Dokter Fajrin kayak itu loh. Rekurensi vaginismus post terapi ini bisa jadi publikasi yang lain. Karena nggak semua pasien ada rekurensi. Jadi mungkin nanti akan menjadi sebuah case report yang bagus. Kemudian juga yang harus saya konsulkan dengan andrologi, yang harus saya konsulkan dengan teman psikiatri itu bisa menjadi sebuah case report yang bagus. Kesulitan publikasi oh, tidak ada ya, karena saya bukan memberikan, ini bukan sebuah eksperimental klinik. Jadi yang saya berikan itu adalah terapi yang sesuai dengan SOP. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya saya melakukan sebuah publikasi yang berupa retrospektif ya, kohort retrospektif ya. Dan ini melalui etik penelitian pastinya. Harus melalui tim etik.
Sekarang hampir semua jurnal itu penelitian meskipun menggunakan rekam medis. Jadi penelitian saya ini menggunakan rekam medis ya. Itu harus tetap melalui tim etik. Gitu. Kecuali kalau kita ternyata melakukan penelitian eksperimental, maka itu harus ada informed consent yang baik kepada pasien. Ya, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya dan Alhamdulillah ini semua sudah terjawab dan tidak ada lagi pertanyaan dari teman sejawat Prof. Jadi mungkin langsung saya resum ya Prof. Intinya pada pasien dengan vaginismus saat ini karena prevalensinya mulai meningkat ya, pasien sudah mulai banyak sadar untuk periksa. Kita harus tahu bagaimana pemeriksaan maupun mendiagnosis pasien dan tata laksana dengan tepat. Dan dibutuhkan tadi juga kolaborasi dengan teman sejawat psikiatri maupun andrologi terkait dengan pasien yang memiliki keinginan untuk hamil atau pasien dengan infertilitas. Baik, Prof. Demikian untuk resum pada hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup, Prof. Sebelum saya tutup. Masih di Terima kasih mute, banyak Prof. Dr. Rizka ya. Jadi alhamdulillah ya hampir 1 jam kita berbincang tentang vaginismus pregnancy following vaginismus ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran pada kita bahwa kasus ini banyak dan insya Allah kita semua bisa kok menangani ini dengan baik asal kita sama-sama belajar ya. Dulu ilmunya nggak ono ya, belajar dewe, belajar learning by doing ya. Oh kalau kasus kayak begini diapakan, dan insya Allah kalau kita menjadi seorang dokter yang baik, bisa mendengarkan pasien, maka belajar yang baik, mendengarkan pasien, insya Allah kasus-kasus vaginismus ini akan semakin banyak yang sembuh. Terima kasih Dr. Rizka dan Dr. Fajrinka ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof atas materi dan juga sharing yang telah diberikan pada siang hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dan juga teman sejawat sekalian. Baik, karena berhubung waktu sudah selesai, saya izin untuk menyerahkan kembali kepada MC. Matur nuwun. Terima kasih banyak kepada partisipan yang telah membantu untuk bertanya dan meramaikan diskusi pada kegiatan POS kita pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Heti, kepada Dr. Rizka telah membantu atas terlaksananya kegiatan POS dari ke-11 kali ini. Semoga diskusi yang disampaikan dapat membantu kita terutama dalam praktis klinis sehari-hari. Sementara kami cukupkan untuk kegiatan POS kali ini. Sampai jumpa dalam kegiatan POS yang akan datang. Jadi untuk POS ini akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 11 pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya insya Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof.